Spark Talks, spark your idea. Welcome to our first episode dari Spark Talks. Hari ini kita kedatangan narasumber dari ekosistem, sebuah venture builder ya yang bergerak atau berfokus pada startup-startup, pengembangan startup yang fokusnya di sustainability. Welcome, Mas Ahmad Zaini Pratama. Mungkin kita langsung aja, sebelumnya kan katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Kita mau tahu dulu nih gitu ya, sebenarnya Mas Ahmad Zaini Pratama ini seorang program lead di venture builder fokusnya di sustainability dari ekosistem. Apa sih tuh sebenarnya ekosistem gitu ya? Terus udah gitu apa yang dilakukan oleh ekosistem gitu. Terus program-programnya gitu. Mungkin bisa cerita sedikit Mas terkait dengan ekosistem itu sendiri. Oke, boleh Mbak. Jadi mungkin biar nanti ke depannya nggak ribet Mbaknya manggil saya panjangan ya, Ahmad Zaini Pratama, mungkin bisa disingkat aja manggilnya Zain aja. Oke. Kenalin teman-teman, aku Zain dari ekosistem sebagai program lead gitu ya. Nah, di ekosistem sendiri itu adalah sebuah startup yang bergerak di bidang venture builder gitu. Jadi kita fokusnya itu membantu startup-startup lain yang masih tumbuh dan berkembang gitu ya. Dan kita bantu di scalability-nya gitu. Nah, di venture builder ini sendiri itu kita membantu, nama scope-nya itu adalah industrinya itu climate tech gitu. Jadi fokus untuk ngebantuin startup-startup yang fokus konsepnya itu adalah ke ranah-ranah lingkungan atau isu-isu sustainability. Gitu sih, Mbak. Nah, ngomong-ngomong soal sustainability gitu ya, belakangan kita sering banget nih gitu ya ngedengerin tentang istilah sustainability gitu. Terus udah gitu dari UN sendiri juga punya global goals gitu ya, 17 SDGs gitu, kita kenal dengan itu. Boleh nggak ceritain sedikit dong Mas gitu terkait dengan apa sih itu sustainability sebenarnya? Oke, ini hal yang menarik ya. Ketika kita bicara tentang sustainability, banyak orang yang mengira bahwasanya sustainability ini adalah cara untuk menyelamatkan bumi gitu ya. Padahal secara sederhana makhluk yang paling rentan itu adalah manusia gitu. Jadi sustainability itu adalah kita yang ngebangun ekosistem untuk supaya manusia ini bisa tumbuh berkelanjutan gitu. Itu secara secara helikopter view-nya gitu ya. Cuman kalau di skala bisnis gitu, sustainability itu kita mengacunya biasanya bisa dari ESG ataupun triple P, Mbak. Apa itu ESG? ESG itu mengacu pada environment, kemudian social and governance gitu. Jadi ada angle lingkungan yang kita capture gitu. Kemudian ada juga angle sosialnya yang kita capture, sama angle tata kelola. Kemudian ada juga terminologi lain yang namanya itu triple P gitu ya. Triple P itu adalah people, planet, and profit. Nah, di situ kita juga diusahakan sustainability bisnis ini bukan hanya bisnis yang orientasinya itu hanya profit. Yes gitu ya. Semua bisnis itu pasti harus profit kan. Karena kalau nggak ada profitnya, gimana mereka bisa menjalankan usahanya gitu, operasional usahanya gitu. Kemudian selain kalau di sustainability bisnis itu dia fokusnya selain untuk profit juga harus memberikan dampak. Dampaknya terhadap apa? Terhadap masyarakat atau sosial dan juga terhadap lingkungan gitu. Jadi nggak terbatas ke lingkungan aja, tapi juga memikirkan bagaimana dampak-dampak sosialnya juga. Gitu. Oke, menarik ya sebenarnya gitu. Nah, kalau misalnya saya boleh gali lebih dalam gitu ya, di ekosistem ini kan mungkin ada program-program tadi terkait fokusnya lebih ke climate tech gitu ya. Yang lagi jalan sekarang nih apa ya, Mas Zain, kalau boleh cerita gitu? Oke, jadi ekosistem itu kan climate tech venture builder. Jadi kita membantu si startup-startup yang fokusnya itu menyelesaikan permasalahan-permasalahan iklim, permasalahan-permasalahan lingkungan gitu ya. Cuman itu adalah model bisnis utamanya ekosistem gitu. Cuman kita juga untuk menuju ke sana, kita punya beberapa strategi juga nih gitu. Yang kita lakukan ada yang pertama itu supply of talent gitu ya. Jadi kita memperbanyak nih talentnya, kita membangun ekosistemnya gitu. Kita ngebuat festival yang bisa mengumpulkan para ekopreneur dan memperkenalkan mereka kepada masyarakat luas bahwasanya ada loh produk lokal yang inovatif gitu, yang juga nggak kalah keren dengan produk-produk luar gitu ya, dan mereka memperhatikan isu-isu dampak atau impact-nya tadi gitu. Nah, kemudian kita juga punya accelerator program yang biasanya kita adakan rutin setiap tahunnya gitu ya. Teman-teman nanti bisa cek aja di websitenya ekosistem gitu. Kemudian buat teman-teman mahasiswa nih, relate banget gitu ya, buat teman-teman mahasiswa yang mau belajar tentang
bagaimana sih cara ngebangun bisnis yang arahnya ke sustainability gitu ya. Biar mereka membangun bisnis itu nggak hanya profit tapi juga impact yang mereka pertimbangkan, itu bisa belajar di platform learning platform manajemennya kita yang namanya itu Exit. Nanti teman-teman bisa cek di exit.ecosystem.com gitu ya. Nah, kemudian itu supply of talentnya. Kita juga ngembangin supply of marketnya nih gitu ya. Jadi selain tadi kita cari nih siapa talent yang akan jadi the next of ecopreneurs gitu kan, kita juga ngembangin ecopreneurs yang udah ada. Gimana sih mereka itu bisa ngambil atau bisa dapetin value capture dan value creation yang lebih besar gitu buat merekanya gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan kita yang kita arahin ke sana itu lebih ke biasanya itu juga membantu si startup ini dikenalkan kepada para investor gitu, kemudian dikenalkan kepada para off-taker mereka nantinya gitu. Jadi lebih ke GTM strateginya gitu. Jadi kita punya supply of talent dan supply of market gitu sih. Kurang lebih seperti itu. I see, I see. Nah, kalau seandainya kita bicara tentang Indonesia gitu ya, karena kan sustainability ini mungkin nggak cuman global aja gitu ya, mungkin makin ke sini para pelaku usaha di Indonesia sudah mulai juga bergerak ke arah membuat bisnis atau memikirkan sebuah ide-ide bisnis yang inovatif, tapi juga yang sustain nih gitu ya. Boleh nggak cerita seberapa besar sih sebenarnya gitu di Indonesia ini yang bisnis-bisnis yang sudah mengusung sustainability gitu ya, dan dampak apa atau impact apa yang mereka kasih gitu ya buat masyarakat Indonesia secara lebih luas. Oke, menarik sekali ini pertanyaannya. Buat informasi juga buat teman-teman semua gitu ya, bahwasanya Indonesia itu merupakan negara dengan tingkat negara peringkat kelima dengan jumlah startup terbanyak di dunia gitu ya. Okay. Nah, tapi fun fact-nya adalah apakah kuantitas itu setara dengan kualitas? Ternyata enggak gitu. Jadi secara kualitasnya kita tuh sangat rendah itu, karena terbukti gitu ya dari risetnya techinasia.com, mereka menyampaikan bahwasanya 90% startup di Indonesia itu gagal, dan penyebab kegagalan itu ada banyak gitu ya. Salah satunya tadi tidak product market fit, kemudian mereka juga tidak punya akses ke pendanaan, tidak punya akses ke terhadap market juga gitu. Jadi seperti itu fenomena yang ada. Tapi kalau ditanya jumlahnya gitu ya, dari beberapa startup yang sudah ditemui atau daerah yang sudah dikunjungi sama ekosistem, kita udah ngumpulin lebih dari sekitar 400-an startup ecopreneurs di Indonesia gitu, yang terjaring dalam program-programnya ekosistem gitu. Dari akselerator programnya, kemudian dari learning platformnya dan lain-lain gitu. Biasanya walau dari 400 itu gitu ya, mereka tuh sebenarnya fokusnya lebih ke apa nih gitu, ke industrinya gitu, atau inisiatif ide-ide yang ditawarkan oleh para startup ini yang sudah mungkin pernah punya pengalaman bareng gitu ya sama ekosistem ini tuh, mereka apa yang ditawarkan oleh para ecopreneurs ini ya gitu sebutannya ya? Ya. Solusi mereka tuh unik-unik ya Mbak ya. Jadi kalau kita bisa kategorisasiin jadi 4 sektor, mereka itu ada di 4 sektor ini itu. Yang pertama itu circular economy gitu. Nah, di circular economy ini banyak banget ya, ada mulai dari responsible uses gitu, kayak gimana ngebuat produk yang bertanggung jawab, mengurangi sampah-sampah plastik gitu, dan bagaimana mengelola sampah agar tidak kembali berujung ke TPA gitu ya. Karena kan banyak sekali ya fenomena yang terjadi sekarang ini. Kita lihat bahwasannya banyak TPA yang ditutup, contohnya TPA di Yogyakarta, TPA Piungan, dan ada juga TPA yang terbakar nih gitu. Jadi hal ini tuh tentunya menjadi refleksi juga bagi kita gitu. Hadirlah mereka ini menciptakan solusi-solusi tersebut. Ada juga yang bergerak di bidang recycling gitu. Jadi ada startup yang dia ngelola sampah limbah sumpit dan tusuk sate untuk dijadikan produk-produk merchandise, dan mereka juga bisa membuat board untuk dijadikan meja, kursi, dan lain-lain. Itu kan menarik ya gitu. Itu yang circular economy. Kemudian sektor kedua itu ada sektor sustainable transportation gitu ya. Jadi di sini arahnya lebih ke clean energy atau energi bersih gitu. Banyak startup-startup ini yang memberikan solusi ide itu seperti motor listrik, kemudian supply baterainya seperti apa, charging stationnya gitu-gitu. Kemudian yang ketiga itu lebih ke green building gitu. Jadi mereka punya solusi bagaimana bisa membuat bangunan ini lebih efisiensi terhadap emisi karbon yang dikeluarkan gitu. Jadi ada beberapa startup yang concern terhadap isu ini. Kemudian yang terakhir itu sektornya adalah dekarbonisasi gitu. Jadi untuk sektor dekarbonisasi, mulai dari yang sifatnya sederhana gitu ya, seperti menanam mangrove untuk mengurangi
karbon yang ada dan lebih banyak menciptakan oksigen gitu ya. Kemudian selain itu juga ada beberapa inisiatif lain yang arahnya ke dekarbonisasi, yang ujung-ujungnya nanti kita akan mengkonvert emisi karbon yang diselamatkan gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya makin menarik ya gitu, makin jelas gitu ya sektor-sektor buat para Sparkies gitu yang mungkin mau memulai bisnis gitu ya, bisa mulai idenya kalau emang peduli juga sama lingkungan gitu di 4 sektor yang tadi udah disebutkan oleh Mas Zain gitu ya. Nah, seringkali saya masih dengar gini pertanyaan dari para Sparkies juga gitu ya terkait dengan sebenarnya gitu ya ketika kita mau memulai bisnis fokusnya pada sustainability gitu ya. Gimana sih kita akhirnya bisa memonetisasi itu? Kan dari sisi tadi ada 3P gitu ya. Iya. Planetnya nih udah nih kesentuh gitu ya. People-nya juga mungkin udah kesentuh juga nih gitu karena ada tadi pengembangan community dan segala macamnya. Nah, dari sisi profitnya tuh gimana sih gitu? Kalau kita tadi bilang bicara mau bikin bisnis ya pasti namanya bisnis harapannya adalah profitable, untung gitu. Jika fokusnya pada lingkungan, apakah itu juga bisa mendatangkan profit juga nggak sih gitu? Atau monetizing noble ideas ini tuh gimana sih Mas Eng? Kalau boleh cerita juga. Oke, ini hal yang menarik ya sebenarnya teman-teman. Jadi banyak banget cara-cara atau kiat-kiat yang bisa menjadi sumber pendanaan gitu ya bagi si startup ini untuk bisa sustain gitu. Jadi jangan sampai startup yang bergerak di bidang sustainability memenuhi aspek-aspek sustainability tapi malah startupnya sendiri dia sendiri nggak bisa menghidupi organisasinya gitu ya. Suffer Jadi jadinya. terlalu suffering banget lah gitu. Jadi sebenarnya banyak banget gitu ya. Yang pertama pasti dengan penjualan gitu ya, penjualan produk mereka. Kemudian yang kedua dengan bernetworking, berstrategic partner gitu ya. Kita ambil contoh aja kayak yang pertama tadi dari sisi penjualan gitu ya, banyak startup yang ada di under ekosistem itu punya produk-produk yang unik, bukan unik, bukan cuma beda, tapi benar-benar memenuhi kebutuhan market gitu ya. Contohnya itu ada reservoir air, itu mereka menciptakan paving block berpori yang namanya pore block gitu. Jadi itu solusi untuk anti banjir ya. Misalnya kita lagi naik mobil nih ke sini mau jalan ke kampus gitu ya. Kemudian di parkiran kadang kalau misalnya hujan sering banjir gitu. Tapi kalau misalnya ada solusi dari reservoir air ini, masalah banjir tadi itu bisa terselesaikan gitu. Itu dari penjualan produk. Kemudian ada juga yang sistemnya subscribe gitu ya. Jadi kita kayak wifi gitu. Jadi berkelanjutan gitu untuk penyewaannya gitu. Jadi nggak harus beli produknya tapi kita bisa sewa jasanya. Contohnya itu Waste for Change gitu. Mereka adalah perusahaan atau startup yang bergerak di bidang responsible waste management sehingga mereka menawarkan jasa untuk subscribe servisnya mereka gitu. Kemudian ada juga hal-hal yang lain yang bisa dilakukan oleh para startup ini. Contohnya itu melakukan strategic partner dengan partner-partner strategis gitu ya. Contohnya kayak di ekosistem salah satu portofolionya itu ada yang namanya Carbonetics. Mereka bergerak di bidang blue carbon conservation gitu. Nah, di sini membantu para CSR untuk perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Tapi tahun lalu, tahun 2024, Carbonetics itu bekerja sama dengan salah satu public transport yang kita kenal di Jakarta namanya Transjakarta gitu ya, untuk membuat sebuah campaign yang bisa membuat para audiensnya atau customer atau usernya si Transjakarta ini untuk menanam pohon juga, ikut berkampanye menanam pohon gitu. Karena Transjakarta punya campaign 1 juta pohon untuk mereduksi emisi karbonnya mereka gitu. Jadi sebenarnya banyak hal gitu ya. Kemudian di samping yang ada kaitannya sama produk dan service itu juga ada teman-teman bisa mungkin mendapatkan haki gitu ya, mendaftarkan ke haki, kemudian ada mendapatkan royaltinya, kemudian juga bisa mendapatkan pendanaan dari investor, investasi itu juga salah satu cara untuk bisa nge-scale up karena kunci dari startup itu kan tumbuh berkali-kali lipat gitu ya. Jadi salah satu caranya adalah dengan investasi gitu. Ketika memang sudah baik tractionnya. Kemudian ada juga hal-hal lain yang bisa didapati seperti grants, competition dan lain-lain yang bisa menjadi added value untuk kita sama-sama tahu bahwasanya startup yang masih early stage level ini mereka struggling banget untuk dapetin untuk dapetin capital, terlebih bahkan untuk
sekedar untuk operasional cost saja itu juga cukup sulit gitu ya. Jadi salah satu caranya adalah biasanya dari project, grants, dan yang ada kaitannya sama produknya mereka. Oke. Nah, tadi sempat disinggung soal tantangan gitu ya, Ya, sebenarnya kalau seandainya bicara tentang, makin ke sini tantangannya adalah yaitu ya pertama mungkin pendanaan gitu. Tapi mungkin kalau kalau bicara mungkin dari pengalaman atau mungkin Mas Zain juga bisa share juga, tantangan yang dihadapi kalau kita bicara tantangan kan dihadapinya oleh banyak pihak gitu ya. betul. Baik dari si, aspiring entrepreneurs gitu ya, yang orang pengen jadi, entrepreneur tapi belum tahu nih gitu, ide itu sebenarnya datang dari mana ya gitu, atau mau fokus udah tahu nih fokusnya mau ke lingkungan gitu atau maunya fokusnya supaya bisnisnya bisa sustain gitu ya, memperhatikan 3P itu tadi juga gitu. Ide-ide tuh datang dari mana sih gitu? Mungkin itu pertanyaan terkait dengan tantangan yang mungkin muncul kan kalau tantangan dari ide itu sebenarnya dapetnya dari mana sih gitu. Itu pertanyaan saya. Nah, sama kalau dari venture builder sendiri gitu ya, misalnya ekosistem sama, tantangannya apa sih gitu ya, kan ceritanya misalnya gini, dananya ada gitu. Ya. Gimana caranya untuk bisa dapetin gitu ya talent-talent atau, tim-tim gitu ya, yang punya startup-startup bergerak di bidang yang emang satu visi nih sama ekosistem? Ya. Iya, itu. Oke, menarik banget ya Mbak. Jadi sebenarnya untuk memunculkan ide itu sebenarnya banyak banget caranya gitu ya. Dengan mungkin ada yang dengan market research gitu. Kemudian ada juga beberapa startup under ekosistem juga yang memulai bisnis mereka dari kalangan kampus bahkan gitu ya. Oke. Mungkin awalnya coba-coba ikut kompetisi, menang, loh kok bagus gitu ya. Awalnya yang tidak direncanakan malah sustain gitu ya, malah banyak dilirik dan akhirnya mereka termotivasi untuk itu. Kemudian ada juga yang sifatnya lebih ke apa ya, motivasi diri orang untuk punya ide itu kan masing-masing ya, beda-beda juga gitu. Iya. Jadi ada juga si startup-startup ini yang mereka itu punya ide berlandaskan keresahan. Contohnya Kak Sano selaku founder dari Waste for Change, itu beliau membangun Waste for Change juga berdasarkan keresahan gitu. Karena dia melihat sebagai anak lulusan teknik lingkungan ITB gitu ya, dia melihat kenapa sih banyak banget sampah di Indonesia, masalah sampah dari dulu sampai sekarang itu aja gitu masalahnya. Iya. Tapi kenapa nggak bisa diselesaikan gitu? Jadi dari keresahan itulah mungkin timbul gitu ya ide untuk membuat inovasi ini gitu. Kemudian ada juga yang secara sederhana, ada salah satu startup namanya Krusty gitu ya. Foundernya itu sempat mengatakan bahwasanya dia bergerak di bidang renewable energy tapi di aquavoltaic di smart fisheries gitu lah ya. Nah, di situ foundernya itu sempat mencetuskan bahwasanya dia membangun startupnya karena awalnya dia suka seafood, tapi kemudian kesulitan untuk mencari udang. Akhirnya dia menciptakan ekosistem untuk bisa menghasilkan udangnya itu sendiri. Gitu. Jadi untuk tadi yang pertama untuk ide jawabannya mungkin seperti itu. Kemudian untuk tantangan nih, ini juga yang menarik. Riset ekosistem juga melakukan riset gitu ya terhadap 100 ekopreneurs, kurang lebih 80 sampai 100 ekopreneurs yang ada di Indonesia. Kita melakukan in-depth analisis gitu ya ke mereka dengan survei, kemudian dengan menginterview para startup-startup ini. Sebenarnya apa sih yang menjadi kendala kalian gitu ya? Ini sejalan dengan risetnya Tech Indonesia tadi, kurang lebih sama gitu ya. Jadi hal terbesar yang menjadi challenge bagi si startup-startup ini adalah mereka itu background-nya itu cukup teknis Mbak gitu. Kemudian cukup anak-anak kreatif gitu ya. Jadi skopnya itu. Nah, mereka itu nggak punya kemampuan untuk mengubah hal ini tuh menjadi bisnis gitu. Jadi kita bisa sebut lack of startup methodologies gitu ya. Jadi mereka tahu cara ngebuat produknya tapi nggak tahu cara ngejualnya kayak gimana gitu. Itu cara yang pertama. Kemudian yang kedua itu tentunya lack of risk capital gitu ya. Jadi kayak nggak banyak para investor atau pendana yang punya punya keberanian gitu ya untuk mengambil resiko di tahap-tahapan awal. Kita tahu lah early stage level ini pasti resikonya tinggi banget gitu ya untuk gagalnya gitu ya. Dan nggak mungkin dong investor menanamkan sahamnya atau menanamkan sebagian uangnya untuk gagal gitu. Jadi hal tersebut yang masih jadi challenge untuk pendanaan risk capital. Kemudian yang ketiga itu
lebih ke market access gitu ya. Jadi gimana si startup-startup ini juga punya punya network kepada para off-taker yang bisa mengadopsi jadi early adopternya inisiatif-inisiatifnya mereka gitu. Jadi itu sih paling challenge yang di mereka. Kalau di ekosistem sendiri sebagai venture builder gitu ya, Betul. itu challenge-nya seperti apa? Kalau dari kita, challenge-nya itu sesuai dengan model bisnis kita ya. Tadi ada supply of innovation sama supply of market gitu. Jadi challenge-nya sebenarnya ada dua yang kita lihat gitu. Yang pertama itu kita ngelihat kok makin lama setiap tahun kita buat program inkubator yang ikut itu aja gitu. Nggak banyak nih pertumbuhan startupnya yang fokus ke sustainability gitu. Jadi maka dari itu kita mengembangkan tadi ya platform pembelajaran Exit untuk mengedukasi masyarakat, bisa loh kalau misalnya kalian mau buat bisnis di bidang sustainability tapi tetap cuan gitu. Kemudian ada juga yang supply of market gitu ya. Jadi kayak kita udah punya nih beberapa portofolio startupnya. Cuman masalahnya adalah mereka punya PR untuk ngejual produknya lebih luas lagi, lebih masif lagi sesuai dengan prinsip startup gitu ya untuk scale up. Jadi cara kita adalah untuk mengatasi masalah-masalah ini, salah satunya itu dengan mengadakan festival gitu ya, dengan mengedukasi masyarakat secara luas gitu. Di ekosistem juga punya salah satu flagship program namanya XYZ Factor gitu ya. Di situ kita memberikan kesempatan bagi startup ini untuk showcasing their products atau their inisiatif kepada para bisnis expert yang udah lama bergelut di bidangnya gitu ya, kayak Pak Pandu Syarif, Pak Sandiaga Uno gitu, untuk mendapatkan insight mereka seperti apa gitu. Jadi kurang lebih sih challenge-nya seperti itu sih Mbak. Nah, satu lagi, tadi kan udah bicara dari tantangan yang dihadapi oleh founders gitu ya, tantangan yang dihadapi oleh venture builders. Nah, gimana pun juga kita perlu juga, mungkin bisa Mas Zain bisa cerita juga, ada nggak sih juga tantangan yang dihadapi oleh justru para investor gitu ya, atau angel investor nih. Either kalau ada ekosistem berperan sebagai venture builder, venture capital mungkin gitu ya, atau para angel investor ini, apakah mereka punya tantangan juga nggak sih gitu, atau tantangannya sudah berhenti di venture builder itu karena tadi cari talent dan segala macamnya? Iya. Ini juga hal yang menarik ya gitu. Apalagi kita hidup di negara yang multikultural gitu dan banyak sekali luas banget wilayah negaranya dan banyak yang harus dikelola gitu ya. Salah satu tantangan terbesar bagi investor itu adalah untuk menemukan, sama sih kurang lebih kayak market fit gitu ya. Jadi para investor ini punya standarnya sendiri untuk memberikan investasi gitu ya. Biasanya budgetnya cukup besar gitu, dan untuk memenuhi hal tersebut, startup-startup di Indonesia ini jarang sekali yang punya potensi untuk diarahkan ke sana gitu. Jadi mungkin skalanya belum sampai ke sana. Jadi PR-nya adalah gimana kita bisa nge-scale up early stage startup ini agar setidaknya mereka itu ada di titik standar yang bisa memenuhi kualifikasi para investor itu. Sehingga ya investor, baik itu investor lokal maupun investor asing, mereka berani untuk chip in gitu ya, untuk menanamkan sahamnya ke perusahaan-perusahaan atau startup-startup tersebut gitu. Kemudian juga mungkin dari sisi regulasi gitu ya, mungkin perlu dipermudah untuk kedepannya gitu, untuk para investor ini, baik investor lokal maupun investor asing, untuk bisa masuk ke Indonesia untuk menanamkan modalnya ke para startup ini agar mereka bisa tumbuh lebih cepat gitu sih untuk kedepannya. Nah, buat para Sparkies gitu ya, udah mungkin denger lah ya, maksudnya udah punya pemahaman kurang lebihnya lah, gambaran terkait dengan sustainability, tentang ekosistem itu sendiri gitu ya. Ternyata di Indonesia ada gitu yang namanya venture builder yang bisa ngebantu para Sparkies juga untuk bisa, oh punya ide nih gitu ya, paling nggak kan share aja dulu idenya gitu, baru nanti mungkin bisa ditajemin lagi gitu, terus mungkin bisa dapat coaching juga gitu ya, dapat mentoring juga, mungkin punya akses juga ke network yang lebih luas gitu ya. Mungkin Sparkies punya ide gitu yang terkait dengan sustainability, terkait dengan lingkungan juga, nah pemberdayaan gitu ya. Nanti ekosistem gitu ya, sebagai venture builder punya komunitasnya gitu, nanti bisa share juga apa nama komunitas ekosistem.
Untuk komunitasnya kita namanya ngobrolin sustainability, Mbak. Ngobrolin Gitu. sustainability. Cuma untuk platform pembelajarannya namanya Exit. Exit. Oke, jadi ada banyak ya informasi-informasi nanti bisa juga diakses di lamannya ekosistem gitu ya. Thank you banget Mas Zai. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir sekaligus mungkin wrap up gitu ya dari apa yang udah kita bicarain pada hari ini gitu ya terkait dengan sustainability. Kita tahu bahwa Gen Z ini nih sekarang nih lagi ini adalah usia-usia gitu atau masa-masa di mana mereka nih yang paling mungkin paling produktif gitu ya, terus paling melek IT gitu ya. Dan kalau makin ke sini kan kaitannya ketika mau bikin usaha pasti ada hubungannya sama sesuatu yang sifatnya digital, Betul. ya kan? Bagaimana sih cara untuk bisa menjangkau Gen Z gitu ya supaya mereka juga bukan cuma fokusnya pada membuat bisnis yang profitable, tapi juga memperhatikan people dan planetnya gitu. Ada tips nggak gitu? Mungkin bisa share juga tips apa sih sebenarnya yang dilihat oleh atau dilirik gitu ya dari sisi investor gitu ya atau dari sisi venture builder supaya si para apa namanya founders ini gitu emang akhirnya bukan cuma memikirkan satu goal yaitu profit tapi juga dua hal yang lainnya. Oke, menarik sekali nih Mbak. Aku jadi pernah keinget gitu ya bahwasanya pernah ngebaca sebuah riset gitu. Di riset tersebut dicantumkan bahwasanya Gen Z itu malah cenderung lebih peduli terhadap produk-produk sustainability. Makanya itu behaviornya tercermin dari kebiasaan mereka ngebawa tumbler, tote bag gitu ya kemana-mana untuk reduksi sampah-sampah plastik yang ada. Jadi trennya itu sebenarnya udah ada di mereka gitu. Kemudian memang PR-nya adalah bagaimana bisa menjangkau Gen Z yang lebih luas lagi. Gitu. Nah, salah satu caranya adalah memang dengan mengedukasi mereka dengan cara-cara yang ringan gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman follow teman-teman seperti itu follow sosial medianya ekosistem Instagramnya gitu ya. Di situ kita juga buat reels yang arahnya itu lebih ke meme gitu. Jadi gimana caranya kita bisa menyampaikan pesan bahwasanya peduli lingkungan itu nggak harus apa ya sesuatu yang sifatnya rumit dan tinggi banget gitu ya. Tapi bahasanya bisa apa ya menyatu lah dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi salah satu caranya itu dengan strategi sosial media tadi gitu kita bisa karena Gen Z itu lebih banyak ditemui di sosial media kan daripada di tempat-tempat tertentu gitu. Jadi salah satu caranya untuk memonetisasi itu dan sosial media. Kemudian juga kita juga terkoneksi gitu ya di forum-forum sustainability. Biasanya kita juga ajak nih siapa role model mereka di sustainability. Kalau sekarang itu ada Jeremy Owen gitu ya yang concern untuk isu sustainability. Ya awalnya kuliah di Belanda di teknik lingkungan, kemudian dia resah gitu kan. Kenapa sih beda banget nih lingkungan di tempat dia kuliah sana di Belanda sama di Indonesia gitu. Kemudian dia meng-capture itu dan membawa ke sini. Dan ya dari influencer-influencer inilah yang kita sebutnya green influencer gitu ya. Ada juga Fania Herlambang gitu yang concern juga tentang sustainability dan banyak juga yang lain. Bahkan belakang ini itu ada beberapa bintang-bintang besar ya kayak bintang Emon, kemudian ada Cinta Laura. Mereka juga fokus ke concern ke isu sustainability. Bahkan namanya juga Oke, berarti sebenarnya modalnya ada gitu ya, aksesnya juga ada gitu. Tinggal apakah kita gitu ya atau Sparkies mau juga tap into atau mengakses itu semua gitu ya. Karena teknologi dengan teknologi itu kan berarti mempersempit jarak gitu juga. Terus udah gitu memperluas apa sih wawasan gitu, informasi juga bisa didapatnya gampang gitu. So seru banget gitu ngomongin sustainability. Saya yakin maksudnya ini nggak akan ada habisnya gitu ya. Ada semakin semakin ke sini gitu ya, semakin orang peduli gitu ya, semakin aware juga dengan topik-topik atau isu-isu terkait sustainability dan akhirnya gitu kita bisa lihat bahwa sustainability ini bukan sesuatu yang emang fokusnya cuman menyelesaikan masalah lingkungan gitu ya. Dan yang kita perlu ingat adalah kita tinggal di bumi ini ya. Tadi dia bilang masalahnya bukan masalah itu justru lebih ke manusianya dan bagaimana mengelola apa yang emang udah ada di dunia ini supaya kita punya
tempat hidup yang jadi jauh lebih baik gitu ya, dan lebih nyaman bukan cuma buat kita tapi buat generasi di kita gitu. So I think thank you banget Mas Zain gitu ya untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya gitu ya. Nanti informasi dan segala macam. Kalau ada Sparkies yang saya ada mau pertanyaan, boleh komen aja gitu ya. Boleh tanya-tanya juga. Kita bisa konekin juga Sparkies dengan teman-teman di ekosistem. Semoga dengan pembicaraan singkat ini gitu ya, itu bisa spark the interest gitu ya of Sparkies gitu. Sampai di sini kita selesai gitu ya. Spark Talks, spark Spark your your idea. idea.